Setiap jam di pasar gelap organ, seorang manusia yang masih hidup dikeluarkan ginjalnya dan dijual kepada orang kaya asing yang tidak mau menunggu giliran transplantasi mereka. Ini bukan film, ini kenyataan. Secara resmi, perdagangan seperti itu dilarang di hampir semua tempat di planet ini. Tetapi menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, sekitar 10.000 ginjal dijual secara ilegal setiap tahun. Itu lebih dari 1 ginjal per jam. Sepanjang waktu 365 hari setiap tahun, mayoritas orang yang ginjalnya diambil tidak akan pernah memahami bahwa mereka bisa hidup dengan 2. Seluruh pasar ini menghasilkan antara 800 juta hingga hampir 2 miliar dolar setiap tahun. Ini bukan warung ilegal. Ini adalah industri penuh dengan perantara, ahli bedah dan kurir. Kira-kira setiap transplantasi organ ke-10 di planet ini adalah ilegal. Anda berbaring di meja, menerima ginjal baru, dan tidak ada yang memberitahu Anda jalan apa yang ditempuhnya untuk sampai ke Anda. Satu-satunya negara di dunia tempat penjualan ginjal secara resmi diperbolehkan adalah Iran. Di sana negara mengatur harga dan mengontrol prosesnya. Di semua negara lain, ini adalah kejahatan kriminal, tetapi kejahatan yang hampir tidak ada yang menghentikan. Karena permintaannya sangat besar, dan orang-orang tanpa uang dan perlindungan di planet ini bahkan lebih banyak. Hari ini kita akan membahas bagaimana tepatnya hal ini diatur. Easy there, pal. Jadi, bagaimana tepatnya pasar gelap ginjal bekerja? Semuanya dimulai dengan perantara, seseorang yang menemukan penjual miskin dan pembeli kaya, dan menghasilkan keuntungan dari selisih di antara mereka. Penjual dijanjikan 500 hingga 10.000 dolar. Terdengar bagus sampai Anda menyadari bahwa orang yang akan membeli organnya akan membayar 50 hingga 120.000. Penjual ditipu. Mereka diberitahu bahwa ginjal akan tumbuh kembali, bahwa orang-orang sebenarnya memiliki 3 ginjal, bahwa operasi benar-benar aman dan hidup dengan 1 ginjal tidak berbeda dengan memiliki 2. Setelah operasi, banyak yang tidak menerima apapun dari yang dijanjikan. Dan bagi mereka yang dibayar, mereka menemukan bahwa tidak ada uang tersisa untuk pemulihan setelah operasi. Organ diambil, Anda tidak lagi dibutuhkan oleh siapapun. Para korban hampir tidak pernah melaporkan ke polisi. Mereka sendiri menandatangani dokumen persetujuan. Kadang mereka dipaksa dengan kekerasan. Kadang mereka sekadar tidak mengerti apa yang mereka tanda tangani. Komplikasi setelah operasi pada orang-orang semacam itu terjadi jauh lebih sering daripada dalam operasi legal. Seringkali semuanya terjadi dalam kondisi tidak higienis, di apartemen biasa atau tempat-tempat gelap. Satu kamp untuk orang-orang yang dipindahkan setelah tsunami, mendapat julukan tidak resmi desa ginjal. Di sana hampir setiap pria menjual salah satu organnya untuk memberi makan keluarganya. Di pasar gelap organ, mereka bukan tukang daging dengan diploma yang sudah kadaluarsa. Sangat sering ini adalah ahli bedah yang benar-benar terlatih dengan pekerjaan resmi dan reputasi yang sempurna. Dokter-dokter seperti itu menjalani kehidupan ganda. Siang hari mereka menerima pasien di rumah sakit biasa, dan kemudian naik pesawat dan terbang ke negara lain untuk melakukan operasi ilegal, dengan tunai, tanpa dokumen. Untuk satu perjalanan seperti itu, dokter mendapatkan puluhan ribu dolar. Ini kadang-kadang lebih dari gaji tahunannya di klinik resmi. Sulit untuk bertahan, terutama jika kemungkinan tertangkap sangat kecil. Itulah mengapa orang-orang seperti itu sangat sulit ditangkap. Ahli bedah tiba, melakukan operasi, terbang kembali, dan sudah pada hari berikutnya menerima pasien biasa lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ketika polisi akhirnya sampai ke tempat seperti itu, sudah kosong, hanya noda darah, instrumen yang ditinggalkan, dan tidak ada satu nama pun. Semua orang yang bekerja di sana sudah lama hilang tanpa jejak. Dalam satu kasus besar, seorang ahli bedah melakukan puluhan operasi ilegal di seluruh Eropa, terbang dari negara ke negara. Dia baru tertangkap ketika korban akhirnya memutuskan untuk berbicara. Seluruh rantai, ini bukan hanya ahli bedah, ada perantara yang mencari donor. Karyawan rumah sakit yang menutup mata, pengemudi, petugas bea cukai dan penerjemah. Seluruh sistem tersembunyi. Bagaimana organ dari pasar gelap sampai ke pembeli? Apakah kamu membayangkan koper berarmor dan pesawat khusus? Sebenarnya paling sering ini hanya kontainer biasa berisi es, seperti untuk piknik. Ginjal mempertahankan viabilitas sekitar 24 jam pada suhu yang tepat. Dalam waktu itu kurir harus mengirimnya melewati beberapa negara dan pos perbatasan. Organ diselundupkan sebagai muatan medis biasa, kadang tanpa dokumen yang tepat sama sekali. Petugas bea cukai melihat kontainer dengan tanda muatan medis dan sering tidak memeriksa apa yang ada di dalamnya. Jika organ tidak cocok untuk penerima atau terlambat, dan sampai dalam kondisi tidak layak, organ itu cukup dibuang. Orang yang organnya diangkat tidak akan pernah tahu tentang hal ini.
Organ seperti ini ditawarkan untuk dijual langsung di situs biasa di internet terbuka. Platform tidak menghapus iklan ini. Komentar di bawahnya penuh dengan orang-orang nyata penjual dan pembeli. Satu situs Amerika secara terbuka menjual paru-paru seharga $40.000, jantung seharga $85.000 dan ginjal seharga $70.000. Seperti posisi biasa dalam katalog toko online. Ada juga platform yang lebih tertutup, tempat orang biasa tidak bisa masuk. Di sana organ dijual sebelumnya. Organ belum diangkat, tetapi sudah dibayar. Orang yang cocok akan ditemukan setelah uang diterima. Come on, need a match before. Pengungsi adalah target utama para pedagang organ. Setelah perang dan bencana, jutaan orang mendapati diri mereka tanpa uang, tanpa dokumen, dan tanpa perlindungan apapun. Mereka adalah target sempurna bagi para perekrut. Di kamp-kamp pengungsilah orang-orang seperti itu muncul. Mereka menawarkan uang untuk melarikan diri, menjanjikan pekerjaan di negara kaya, atau secara terang-terangan mengatakan, berikan ginjalmu, dan kami akan menyelundupkanmu melewati perbatasan. Ada kasus yang terkonfirmasi tentang orang-orang yang melarikan diri dari Afrika, yang dihentikan di tengah jalan, dan organ mereka diambil sebagai pembayaran untuk menyeberangi perbatasan. Ginjal sebagai pengganti uang untuk perjalanan. Konflik 10 tahun terakhir telah menghasilkan ribuan korban baru bagi para pedagang organ. Semakin putus asa orang-orang yang tanpa perlindungan negara, semakin banyak tawaran muncul di pasar ini. Para korban hampir tidak pernah melapor ke polisi. Mereka takut dideportasi, diancam, atau sama sekali tidak dapat membayangkan siapapun yang membantu. Sistem ini bergantung pada kebungkaman mereka. Terkadang, perekrut ternyata adalah tetangga di kamp, atau bahkan kerabat. Mereka yang pernah mengalami hal ini kembali dan membawa orang baru, karena mereka juga dibayar untuk setiap orang yang mereka bawa. Pasar ini berkembang pesat justru karena ada pasien kaya yang punya uang dan orang miskin yang sehat, tapi tidak punya pilihan. Selama ketidaksetaraan ini masih ada, perdagangan manusia tidak akan berakhir. Berlangganan saluran ini dan tonton episode lainnya, ini penting.